Dengan wong edan undang Sunan. Nah, Lawu ini kalau jalan dari Lawung ke Jakarta. Nah, iya. Jalan. Iya, saya tertariknya di Njeng Sunan karena ini karakter kodrat bangsa Indonesia, Nusantara ini. Dan pelabuhan terakhir. Nah, pelabuhan terakhir. Karena ini kebinekaannya. Beragam watak karakternya, beragam kepercayaannya, beragam dari beberapa kota menjadi satu Njeng Sunan. Dan dengan ujubnya Umbul Tungonya ini punya ciri khas sendiri dan memang ada nilai religinya itu jelas. Karena pernah di Kartosuro itu ketika sedang melakukan Umbul Tungo itu ada orang nun sewu, orang genep. Tapi ketika mau dimulai tiba-tiba orang itu ambil mau kena lalu pakai jilbab itu lalu ikut zikir. Nah ini menariknya, artinya apa? Bahwa ini sikap Jawa, punya pikiran yang positif, selalu menebarkan energi positif. Ngono ya entuk, ora ana sing kleru. Karena memang baru tingkat segitu, tingkat kesadarannya, tingkat kedewasaan, nggak ada yang salah. Di dalam perjalanan hidup tuh nggak ada yang salah. Begitu boleh, begini boleh, begitu. Itulah kebinekaan. Atas Kanjeng Mufti tadi. Ora perlu disalahke. Iki jeneng Solo, Surakarta, entuk. Itu perbendaharaan, itu justru kekayaan bangsa kita di situ. Bisa menerima apa saja. Salah satu contoh gini. Tata ruang di Jawa itu ada ratan, ada latar, ada dalem, ada sentong, ada pendopo, ada dalem, ada sentong. Ketika di pendopo itu masih kosong, yang punya dalem itu di sentong. Tapi ketika di ratan itu ada orang lewat inguk-inguk, ya yang sing sentong ya inguk-inguk. Tapi ketika sudah masuk di latar, yang punya dalem itu keluar dari sentong, nginguk dari dalem. Tapi ketika di latar tadi hanya melihat taman, tidak apa-apa dibiarkan. Tapi ketika sudah ngambah pendopo, yang punya dalem harus menerima itu, nyugoto, dan tidak ada energi negatif. Menerima siapapun, mau ngapusi, mau ngapain, silahkan, mau memberi, mau meminta, silahkan. Jadi egonya ditaruh di sentong. Makanya yang punya dalem itu di pendopo juga ngelegeno udo. Istilahnya udo. Makanya pendopo itu terbuka. Keterbukaan di situ. Ini demokrasi. Supaya apa? Orang Jawa yang dari sentong ke pendopo tadi ketika terbuka menerima tamu sehingga bisa dialog. Jangan sampai tamu itu kecewa. Makanya istilahnya membangun karena tiasing sami. Jangan sampai tamu itu kecewa. Karena kalau kecewa tidak akan kembali lagi. Makanya ketika senang, bahagia, begitu pulang, ini yang orang Jawa itu masuk ke sentong untuk tambah ilmu, nilai plus. Yang tadinya Jawa menjadi Jawi. Makanya aksaranya diwulu, kasih wulu. Jawa jadi Jawi. Untuk tambahan. Makanya ketika seneng toh, akhirnya mereka datang lagi. Lah kita selalu tambah. Ini demokrasi. Karakter kodrat bangsa Jawa. Seperti Bhinneka Tunggal Ika tadi. Ada Sulawesi, ada Kalimantan, semuanya ada satu bangsa Nusantara. Menariknya. Dan ini ketika ibu kota pindah IKN ini juga sudah kodrat. Artinya sudah jongkok itu sudah dijangka. Jadi negara Nusantara ini sejak dari Jawa Timur ke Nusantara, ke Nusantara, ke Indonesia itu sejak dulu seperti itu sudah biasa lumrah. Seperti Bung Karno bilang pernah, kita menjadi bangsa yang selalu digembleng, hampir hancur lebur, bangun kembali, bangkit kembali. Kan itu. Jadi dinamika, tidak mungkin
ajek saja enggak. Justru pergolakan terus ini dinamika hidup. Justru ketika digembleng hampir hancur lebur, bangkit kembali itu keluar pamornya. Makanya Indonesia itu sejak dulu kodrat itu bangsanya seperti ini dulu. Selalu hadir terus. Nusantara, Indonesia, Jawa itu dari dulu hadir. Bangsa yang paling tua itu hadir terus. Ada bangsa yang hilang, tapi Jawa Nusantara ini dari dulu ada terus. Nah, ini kenapa saya tadi bilang ini Jongko Jingangkah. Ketika Empu Gandring itu meramalkan 7 turunan. Empu Gandring itu ketika itu waktu Ken Arok pesan senjata memperkuat Tunggul Ametung. Alasannya untuk mempertahankan kekuatan negara kan itu. Makanya di situ ketika Empu Gandring ditusuk oleh Ken Arok itu sebenarnya sudah menjadi memang sarungno menyempurnakan supaya Gandring Empu Lulumban itu memang abadi, memang itu jatuhnya tidak dibunuh, itu sebenarnya keris wilah Manjing Warangka itu memang harus kodratnya seperti itu. Nah, itu kan zaman Kediri, makanya Ken Arok mendirikan Singasari, negara Nusantara terbesar. Lalu setelah Singasari Mojopahit, setelah Mojopahit Demak, setelah Demak Pajang, setelah Pajang Mataram, setelah Mataram Republik Indonesia. Kan sudah 7 ini kan, makanya ketika IKN pindah Nusantara Baru ya pas toh ini sudahnya. Ini godak-gaduk memang godak-gaduk, instin itu juga godak-gaduk. Masa kita godak-gaduk enggak boleh kan itu. Nusantara Baru ini sudah jongone sudah Jinangkah. Jadi memang itu demikianlah dinamika kita. Jadi sudah layaknya, sudah wajar, ini alamnya, serba alam. Ini baru kerajaan ya. Belum secara presiden. Hanya khusus Indonesia. Dari Soekarno ke Pak Jokowi ini juga ketujuh. Boleh dihitung kan itu. Ini godak-gaduk juga. Ya sebenarnya adalah menariknya kenapa kebinekaan ini memang harus kita kita sebarkan terus, kita tawarkan terus. Jadi kita mengajak bahwa hidup itu tidak bisa sendiri. Hidup itu ada beberapa makhluk yang lain ciptaan Tuhan. Allah itu menciptakan ada binatang, ada pohon, ada udara, ada air, ada bumi, ada matahari. Itu kan siklus kehidupan, memang infrastrukturnya seperti itu. Dan itu untuk kebersamaan. Makanya ketika dengan umbul dongo lalu dengan menanam itu ibarat kita itu nyaur utang. Siapa yang tanggung jawab ketika udara terkotori, air terkotori, kan itu, bumi kita rusak. Siapa yang merusak kalau bukan manusia? Makanya kita dengan cara sedikit menanam, mengembalikan oksigen sedikit bersih lagi, air mata airnya juga tumbuh lagi. Itu dan orang kita nyaur utang kita sendiri, bahkan kita juga nambahi menyaur utangnya leluhur-leluhur yang juga pernah melakukan perusakan. Makanya sebenarnya peradaban itu kan manusia, tapi realitanya peradaban sekarang itu tidak berakhlak dan bermoral kan. Makanya dengan cara seperti inilah sebenarnya dengan Sunan Kebinekaan, ayo bersama segala sesuatu ini ilmu sastra Jendro mata rantai itu. Setelah kita memahami lahir ceprot cenger itu kita Ponorogo tahu sangkan Paranis saya ada dari siapa, ada yang mengadakan. Setelah tahu itu baru memahami mata rantai itu. Oh saya tidak sendiri, ada air, ada binatang, ada pohon, ada tetangga, ada orang tua. Itu sastra Jendro. Makanya setelah sastra Jendro, Ponorogo sastra Jendro, kemudian ada yang namanya pangruwating diyu, meruat sifat-sifat buruk. Otomatis itu kalau sudah meruat sifat buruk, mayu-hayu neng bawono, berarti kan antum selamat. Bangsa Nusantara selalu antum selamat.
Kalau menyikapi itu persoalannya.